saya mau tempeleng aja. Itu direksi BUMN rasanya gitu ya. Kalau gitu emosi ya. Kita mempersoalkan kemitraan. Ini BUMN loh, milik negara. Kalau presiden tahu, saya rasa Presiden Prabowo pasti akan menolak ini. Terus kalau kita nggak dapat target, didenda. Lo kata lo mitra. Seenak-enak dia. Jam kerja 12 jam. Itu kan yang mitra-mitra motor-motor itu. Waduh, sampai kalau kejeblos lobang lagi hujan, jatuh, motor hilang. Gitu loh. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam untuk bersosialisasi. Pekerja alih daya, pekerja mitra, pekerja magang. Jadi dari PKWT itu ada turunannya yang mereka buat namanya ketiga-tiganya nggak ada melanggar undang-undang. Cuma memang persoalan di undang-undang itu terhadap pelanggaran pasal tersebut tidak ada sanksi. Jadi pengusaha sederhana ditegur, dia diam. Habis itu dia jalan lagi. Mbak Heni mau nanggepin? Kalau saya boleh nanya? Boleh. Ya mumpung ketemu nih Pak. Kalau untuk kemitraan nih Pak, kan kemitraan itu kan di bawah undang-undangnya juga UMKM nih Pak. Dan banyak perusahaan yang dari platform itu kan statusnya kemitraan. Itu bagaimana tuh Pak? Itu untuk diperjuangkannya seperti apa? Kan karena saat ini kita juga sama-sama tahu Pak, mereka itu upahnya sangat minim. Kemudian juga ada jaminan sosial. Ya, jaminan sosialnya juga tidak ada gitu ya kan Pak ya. Bagaimana cara kita untuk memperjuangkan mereka gitu kan, karena tentunya ketika mereka itu sudah mengikat dalam satu perjanjian kerja di mana ada kesepakatan upah, namun pada saat pelaksanaan tersebut tiba-tiba upahnya itu berubah, sedangkan dia sudah masuk dalam perjanjian kerja. Apa yang harus kita lakukan, sedangkan dia itu juga membutuhkan kerja tersebut gitu Pak. Jadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sesungguhnya hanya dikenal dua hubungan kerja, dua status hubungan kerja ya. Di satu disebut PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang kita sebut karyawan tetap. Ya, yang kedua adalah PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau kita sebut karyawan kontrak. Udah nggak ada lagi yang lain. Jadi hanya itu di dalam undang-undang. Kemitraan itu nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, kemudian disiasatilah oleh pengusaha-pengusaha hitam. Saya nyebutnya pengusaha hitam dari dulu. Saya di ILO juga selalu menyampaikan ini. Bahkan di ILO terminologi lebih keras. Modern slavery. Perbudakan, slavery dia itu. Dia perbudakan. Jadi casual work, ada juga yang menyebut outsourcing, ada juga yang menyebut precarious work ya. Dan yang terakhir ini partnership atau pekerja digital platform, karena ada perkembangan zaman revolusi industri 4.0 dengan adanya marketplace, hubungan kerja nggak jelas, jaminan sosial nggak ada, upah di bawah upah minimum, PHK seenaknya. Nah, oleh karena itu kami di ILO, dan saya termasuk di panelnya waktu dengan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika, dan Serikat Buruh Internasional ITUC, kita mempersoalkan, ini status hubungan kerjanya apa? Masa orang kerja kepada pemberi kerja tidak punya status hubungan kerja, akibatnya berarti upahnya bisa dibayar seenaknya, kemudian jam kerjanya bisa melampaui. May Day itu adalah perjuangan 1886 di Chicago, pemogokan besar-besaran. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam untuk bersosialisasi. Nah, kembali kepada sekarang kondisinya kan sama, nggak berbeda, sama aja perjuangannya. Nah, akhirnya si pengusaha-pengusaha hitam ini dengan didukung oleh oknum-oknum pemerintah mensiasati yang di undang-undang nggak ada, dibikinlah peraturan pemerintah. Contohnya PP nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja alih daya, pekerja mitra, pekerja magang. Jadi dari PKWT itu ada turunannya yang mereka buat namanya pekerja alih daya atau outsourcing. Turunan keduanya mitra. Turunan ketiganya berkedok magang. Nah, ketiga-tiganya nggak ada melanggar undang-undang. Cuma memang persoalan di undang-undang itu terhadap pelanggaran pasal tersebut tidak ada sanksi. Jadi pengusaha sederhana ditegur, dia diam. Habis itu dia jalan lagi. Mari kita lihat mitra. Di Mitra Pos ini ada sekitar 1000-an anggota KSPI. Dan saya langsung yang turun. Dan saya langsung ketemu
atas inisiatif dan perantara difasilitasi oleh Pak Supmi Dasko Ahmad ketemu CEO-nya Danantara, kan pos di bawah Danantara, dan beberapa BUMN juga menjalankan kemitraan, yaitu Pak Doni Oskaria. Kita mempersoalkan kemitraan, ini BUMN loh, milik negara. Kalau Presiden tahu, saya rasa Presiden Prabowo pasti akan menolak ini. Cuma Anda kan merasa profesional. Sama lah kayak tantiem. Apa itu tantiem? Kata Pak Prabowo. Kemarin juga diulangin lagi tuh. Apa itu tantiem? Saya nggak ngerti. Nggak taunya bonus. Udah tahu perusahaan rugi, ada tantiem. Buruhnya nggak sejahtera. Dibikin outsourcing, dibikin kontrak. Pak Presiden marah tuh. Apalagi ini mitra. Jadi mitra ini, kalau dia memang disebut mitra, harusnya nggak ada jam kerja. Dia nggak boleh ada hubungan kerja. Nanti jatuhnya pekerja gigi itu. Gigs workers, makanya disebut precarious work sebelum itu. Gig workers, termasuk mitra ini. Nah, kalau dia punya hubungan kerja, kan mitra yang pos ini, dia ada jam kerja. Kalau lebih dari, kurang dari jam kerja, ada denda. Kita kerja nyari duit, kita kerja nyari duit. Karena jam kerja kita kurang, target kita nggak tercapai, kita suruh denda. Saya mau tempeleng aja, itu direksi BUMN rasanya gitu ya. Kalau gitu emosi ya, udah tahu kita kerja nyari duit. Kayak gitu nggak ada jaminan ya? Nggak ada jaminan sosial. Terus kalau kita nggak dapet target, didenda. Lo kata lo mitra, seenak-enak dia, jam kerja 12 jam. Itu kan yang mitra-mitra motor-motor itu, waduh sampai kalau kejeblos lobang lagi hujan, jatuh, motor hilang, gitu loh. Dia nggak mau ada tanggung jawab. Nah itu makanya adalah pelanggaran. Maka kita akan di dalam konsepnya Partai Buruh dan KSPI ini kami sudah masukin, dilarang mitra. Kalau dia mau mitra, maka dia tidak boleh punya ciri-ciri hubungan kerja. Apa itu ciri-ciri hubungan kerja? Satu, ada pemberi kerja. Kalau dia ada pemberi kerja, seperti pos, memberi perintah kerja kepada mitra, yang mereka sebut mitra, ya berarti dia hubungan kerja, bukan mitra. Kalau dia punya hubungan kerja, maka berlaku Undang-Undang Tenaga Kerja. Jam kerjanya 8 jam sehari, 40 jam seminggu. Ada jaminan sosial. Betul, lebih dari 40 jam dihitung lembur. Tidak boleh ada denda kalau nggak mencapai target. Kemudian ada jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Terus ciri-ciri yang lainnya apa? Selain perintah kerja, ada jam kerja yang ditentukan jam sekian sampai jam sekian. Kalau dia mitra, maka nggak boleh ada jam kerja. Kalau nggak tercapai target, ya resikonya di mitra kan, dia nggak dapat penghasilan. Kalau ada target, dia dapat penghasilan. Misal per pieces antaran pos itu berapa? Kalau dia nggak nganter, ya 0. Kalau sekarang kan dia nggak nganter, bukannya 0, dia denda 100.000 kan? Itu persoal 100.000. Orang dia sekali nganternya dapatnya 20.000, dendanya 100.000. Ini emang company ini, kolonial company. Saya mau tempeleng rasanya kalau mau ketemu itu. Maaf ya, bahasa bercandanya anak muda gitu loh. Lu jahat bener gitu loh. Jahat banget udah kita nggak mencapai target, nggak dibayar, kita suruh bayar. Masa kita suruh bayar BUMN raksasa seperti pos? Mungkin juga ada mitra-mitra yang sifatnya logistik yang lain, BUMN logistik yang lain. Oleh karena itu tidak ada kemitraan. Ini yang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh, kami akan all out menghapus mitra. Kalau enggak kita pemogokan aja udah lah gitu aja posisi. Jadi mau dihapus nih mitra-mitra yang udah ada sekarang. Mitra outsourcing dibatasin untuk jenis pekerjaan yang produksi langsung atau kegiatan utama. Misal contoh jurnalis, kegiatan utamanya kan mencari berita. Masa mencari berita dikategorikan, di outsourcing kan, misal kontributor per berita, seperti mau produksi per pieces, seperti orang nganter pos per surat, nggak boleh dong. Itu pos pekerjaan utamanya kan nganter surat, nganter logistik. Kenapa lu jadiin mitra gitu loh? Bisa kalau di pabrik dia katakan pabrik TV, produksi TV, kenapa lu jadiin mitra, atau bukan mitra lah, outsourcing kan. Begitu pula di industri perfilman nih, nanti ini saya akan angkat industri perfilman juga. Jadi banyak hal sekali PR-nya. Nah kan teman-teman pengusaha selalu protesnya sama saya gini, lu kalau begitu kaku dong Bung Iqbal, kami nggak bisa berbisnis. Kan ada
undang-undang memberikan escape-nya, jalan keluar, yaitu PKWT, karyawan kontrak, bahkan sampai 5 tahun. Kenapa Silakan ya? Anda nggak pakai itu, iya. Mitra mungkin Iya, kalau mitra dan outsourcing kan dia mau lepas tanggung jawab aja. Oh, itu alasan. Lo kerja nggak mencapai target, lo gue denda. Kalau lo gua nggak mencapai ngasih target, gue kasih reward. Aduh. Itu kan nggak adil kayak Tapi begitu. kalau misalnya ada aturan dari pemerintah, tapi perusahaan merasa gue juga punya aturan sendiri gitu, dan itu yang diterapkan ke Boleh bikin peraturan perusahaan, tapi tidak boleh melanggar undang-undang. tetap acuannya ke Iya, undang-undang. normatifnya bahasa di dalam ketenagaan, normatifnya itu namanya undang-undang. Turun sedikit peraturan pemerintah, turun sedikit lagi peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kalau dia tidak diatur di situ, pengusaha mau membuat namanya peraturan perusahaan, atau kalau dia membuat perjanjian dengan serikat buruh yang sudah ada, namanya perjanjian kerja bersama, dia nggak boleh keluar atau melanggar normatif yang tadi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja. Iya, mitra nggak ada, outsourcing ada, tapi kata MK, kata mahkamah, setelah gugatannya Partai Buruh dan KSP dimenangkan, dibatasin pekerjaannya gitu. Nah, mungkin hari ini atau besok akan diumumkan oleh Presiden. Siap. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.